Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rahmanir Rahim, Ghafuril Alim Aziz Hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita awali taklim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan membahas tentang seputar masalah Hari Raya Kurban, Hari Raya Udhiyah, Hari Raya Adha. Barangkali kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kita persilakan. Persoalan-persoalan kurban, barangkali ada hal yang perlu klarifikasi tentang perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah kurban, dan itu biasanya sangat banyak sekali karena kurban di zaman kita ini ada panitia kurban. Sementara di zaman Nabi kita tidak mengenal adanya panitia kurban, sehingga antara panitia dengan sahibul kurban ini kadang terjadi hal yang perlu difahamkan. Kadang panitia kurban itu menganggap dirinya adalah amil, ya, sehingga punya hak dan kewajiban tertentu. Sementara di zaman Nabi ini kita tidak jumpai tentang panitia kurban. Di zaman Nabi itu kurban disembelih di rumah masing-masing oleh kepala keluarga. Di zaman kita tidak seperti itu, dipanitiai, sehingga juga ada biaya operasional dan seterusnya. Dan akhirnya perlu dikonfirmasi kalau di zaman Nabi bagaimanakah supaya sah antara pelaksanaan kurban lewat kepanitiaan itu supaya sah bagaimana. Saya berusaha mencari dalil-dalil tentang kepanitiaan kurban. Saya cari belum ketemu susunan panitia kurban zaman Nabi, namanya Ketua Umum Rasulullah, seksi penyembelihan Bilal. Kok yang ada adalah hadis yang menceritakan tentang jagal dengan upahnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita ada kepanitiaan, akhirnya beberapa problem sering muncul. Umpamanya ada sahibul kurban menyerahkan binatang kurban, membayar biaya operasional kepada panitia. Itu apa biaya operasional? Ya untuk penyembelihan dan macam-macam itu. Kemudian sahibul kurban kepada panitia minta seluruh daging kurban diminta. Kira-kira boleh atau tidak? Berarti mau nunut nyembelih, bayar biaya operasional 100 umpamanya. Kalau niki kurban kula kambing biaya operasional 100. Mungkin nek pun disembelih, pun dicacah-cacah, kula jaluk kabeh
Kira-kira kalau ada seperti itu boleh atau tidak? Ya boleh, wong itu milik dia sendiri, ya, sudah bayar penyembelihan, ya boleh minta semuanya nggih monggo. Ning do grenengan ora kira-kira. Lah hal macam ini. Atau kadang tidak semuanya minta sekian kilo, minta paket sekian, minta bagian ini dan seterusnya. Nah, hal macam inilah yang kadang sering terjadi. Nah, oleh karena itu sekalian, kalau nanti ada hal yang kiranya mengganjal di hati panjenengan untuk ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita akan bahas tentang tema yang saya sampaikan kepada panitia, tujuan syariat kurban itu apa sebetulnya. Tapi sebelum itu kita bahas, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin itu berarti jauh lebih penting, karena untuk memecahkan solusi, memberi solusi tentang problem yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang kurban? Udah pinter semuanya berarti. Di luar itu boleh Ustaz? Ya? Di luar itu boleh tanya. Boleh. Sholat, bicara sholat. Misalnya kami ada orang sholat kok, selama sholat itu berisik itu hukumnya gimana Ustaz? Yang jelas yang namanya mengganggu orang sholat itu berdosa. Mengganggu itu berarti merusak konsentrasi, kekhusyuan orang lain, tidak boleh. Tetapi kalau yang berisik itu barangkali ya anak-anak dan sebagainya, ya mungkin yang membawa putra itu ya yang bertanggung jawab tuh. Jadi takbir barangkali perlu mengkondisikan supaya suasana sholat itu bisa konsentrasi khusyuk. Tuh berarti nanti kalau membahas tentang sholat khusyuk ada sendiri. Ada yang mau tanya tentang kurban? Dan kurban perasaan? Kaitannya dengan tema, kemarin saya ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, bagi yang tidak berkorban, tidak mampu kurban, kira-kira di hari raya kurban ini dia dapat apa? Dia dapat pahala apa? Padahal ini hari raya untuk semuanya. Padahal ini adalah peringatan akbar. Mestinya peringatan itu ya supaya orang itu tersadarkan, teringat kembali. Kalau yang berkorban sih masih bisa dijawab tentang pahala-pahala korban dia. Tetapi yang tidak mampu korban, terus hari raya itu dia dapat apa? Yang dia harapkan dengan peringatan hari korban itu, dia itu dapat manfaat apa? Dan mestinya manfaat itu juga tidak hanya kepada yang mampu berkorban, tetapi juga kepada yang tidak mampu berkorban. Atau manfaat itu kepada yang berkorban atau yang menerima sedekah kurban. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Itu berarti kita akan membahas tentang tujuan syariat kurban. Dan banyak fikih sebenarnya berkaitan dengan kurban, Bapak sekalian. Kalau namanya tentang takbirannya mulai kapan, apa takbir mutlak dan takbir muqayyad itu seperti apa, kemudian hari penyembelihan itu sampai hari ketiga atau kedua itu juga berbeda pendapat. Terus kurban bolehkah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bolehkah soibil kurban itu menjual kulitnya atau kulit dijual oleh masjid
atau mengupah panitia dengan bagian dari binatang kurban, atau pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan penyembelihan. Kalau jagalnya itu tidak sholat bagaimana, sah atau tidak, terus adab-adabnya dan seterusnya. Masalah kurban itu banyak sekali sebetulnya. Maka nanti kalau masih ada yang mengganjal silahkan ditanyakan. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan 35, inilah ayat yang menjadi landasan tentang untuk apa syariat kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wa muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar, nah ini sekalian, tujuannya mereka tuh menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka dampak dari ingat menyebut asma Allah atas rezeki, dampaknya adalah ingat tentang rububiyah. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Siapakah orang yang muhbitin berserah diri itu? Ciri-cirinya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya itu ada getaran. Arti dari bergetar itu kalau dalam tafsir Al-Misbah dikatakan orang yang ketika menyebut asma Allah ada getaran rasa takut, tunduk dan pengagungan Allah. Itu namanya hati ketika disebut nama Allah punya getaran. Wajilat qulubuhum itu artinya hati itu muncul rasa takut, tunduk dan mengagungkan Allah. Ciri yang kedua, orang yang muhbitin, hasil dari syarat kurban itu berserah diri tadi. Ciri yang kedua adalah dia punya rasa sabar ketika menerima apapun dari ketentuan Allah. Yang ketiga, orang itu menegakkan sholat, menyembah Allah. Yang keempat, orang itu bersedekah, sebagian hartanya itu disisihkan untuk diinfakkan. Ini ciri orang berserah diri. Inilah hasil dari pelaksanaan ibadah kurban. Rangkaiannya adalah ibadah kurban, syariat kurban itu adalah menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak ini dipastikan menyebut asma Allah. Apalagi ada rangkaian yang mengikuti kalimat-kalimat kebesaran Allah, takbir, tahlil dan tahmid. Yang dijadikan syariat kurban itu hewan ternak.
Dan hewan ternak itu darahnya mengalir. Setiap binatang yang darahnya mengalir dan akan dikonsumsi, maka darah itu harus dialirkan keluar. Artinya disembelih. Dan setiap menyembelih itu dipastikan menyebut asma Allah atas rezeki itu. Binatang-binatang yang darahnya mengalir, kalau mau dikonsumsi itu harus melewati penyembelihan. Tujuan penyembelihan itu adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu harus menyebut asma Allah. Itu rangkaiannya begitu. Setiap yang mengalirkan darah silahkan dimakan dengan menyebut asma Allah. Binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir, kalau mau dikonsumsi tidak melewati penyembelihan. Tetapi ketika memakannya menyebut asma Allah. Binatang yang ketika darahnya dialirkan tidak menyebut asma Allah, itu menjadi bangkai nanti. Maka binatang-binatang disembelih oleh non-muslim. Non-muslim ada dua, ahlul kitab, yaitu yang mendapatkan kitab dari langit, dan non-ahlul kitab, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Kalau jagalnya itu non-muslim, syariat kurban itu batal. Kalau non-muslim itu ahlul kitab, daging masih boleh dimakan, artinya tidak jadi bangkai selama memakannya baca basmalah. Tapi kalau yang menyembelih itu jagalnya adalah non ahlul kitab, Hindu, Buddha dan sebagainya, syariat kurban batal, dagingnya jadi bangkai, tidak bisa dikonsumsi. Ini perbedaannya di situ tuh. Binatang-binatang yang tidak melewati penyembelihan, ya tidak usah memikirkan tentang baca basmalah ketika mengalirkan darah, langsung dimakan boleh, tetapi baca basmalah ketika makan. Contohnya Bapak Ibu mau dahar laron umpamanya, itu darahnya tidak mengalir, basah sembelih siji-siji, selak bodor rampung. Pak nyembelih laron cekli sikili. Nah, kemudian ketika seseorang menyembelih hewan ternak, maka ketika itu disyariatkan untuk syiar ibadah. Nah, maka rangkaian ibadah kurban itu akhirnya akan banyak menyebut asma Allah. Di samping bismillah ditambahi wallahu akbar kalau Nabi. Maka bismillahi Allahu akbar. Dan mengkonsumsi hewan kurban ini disertai dengan menyebut asma Allah, artinya takbir, tahlil dan tahmid. Maka hari raya kurban itu isinya apa? Mengkonsumsi daging kurban dan takbiran. Nah, selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari isinya apa? Menyebut asma Allah, membaca takbir, tahlil dan tahmid, dan mengkonsumsi daging kurban. Dengan demikian, tujuan syariat kurban itu adalah untuk mengingat tauhid rububiyah, bahwa nikmat itu hanya dari Allah, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki. Dalam hari ini binatang kurban, dan binatang kurban itu sama dengan kita, makhluk hidup lagi, dan dia memang ditundukkan Allah untuk rezeki kita. Coba kalau kita pikir-pikir, loh,
sapi, wedhus ki jane ra padha karo awake dhewe to. Makhluke Gusti Allah. Nek diiris ki mesti ya lara. Tapi nasibnya sapi kok mung disembelih nggih rezekine menungso. Coba salah sapi apa? Coba. Nasibnya kok mung dadi rezekine menungso. Itu yang menentukan siapa? Allah. Tuh. Jadi pikir-pikir yo salah wedhus ki yo apa? Salah sapi yo apa? Umpama kala-kala gentenan gelem ora doan. Panitia kurban disembelih nggih pakan sapi. Tapi itu Allah yang menentukan rezeki berupa hewan ternak. Maka sumber rezeki itu adalah dari Allah. Imam Ghazali merukunkan tentang rukun syukur. Nomor 1, orang disebut syukur apabila melewati rukun yang pertama, memahami betul, merasakan betul, memakrifati, mengilmui, yakin rezeki itu datangnya hanya dari Allah. Maka nyembelih korban itu Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini dari Engkau. Wa ilaika, aku persembahkan untuk beribadah kepada Engkau. Bismillahi Allahu Akbar. Itu nomor 1. Kata Imam Ghazali, rukun syukur itu nomor 1 adalah yakin betul, sadar betul rezeki itu hanya dari Allah, miliknya Allah, pemberiannya Allah. Rukun nomor 2, orang bersyukur setelah faham, meyakini rezeki dari Allah, mahabbah, timbul rasa cintanya kepada Allah, timbul rasa pengagungannya, rasa matur nuwunnya, rasa gembiranya, rasa senangnya kepada Allah. Diberi, timbul rasa cinta kepada Allah, mahabbah, timbul rasa matur nuwun kepada Allah. Dan matur nuwun itu akan diungkapkan lewat amaliyah, yaitu berserah diri, yaitu menyembah, mengagungkan, memuji-muji. 3 rukun dirangkai menjadi 1, namanya orang bersyukur. Dan ternyata kurban itu isinya begitu. Ingat nikmat ini dari Allah, akhirnya mengakui bahwa Allah itulah satu-satunya yang disyukuri dengan cara menyembah. Maka berserah dirilah kamu kepadanya, yaitu berislam kepada Allah, muhbitin. Maka orang yang berserah diri itu ketika ingat disebut, mendengar asma Allah disebut, hatinya ada getaran, tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah. Kemudian dia akan sabar. Arti dari sabar itu menahan. Orang yang berbakti kepada Allah itu hakikatnya menahan kemauan nafsunya untuk ditundukkan demi mencari apa yang diingini oleh Allah. Salat umpamanya, ya mau kita tuh nonton TV, mau kita itu ya enak mainan saja, main game. Dengar waktu salat datang, kita tahan keinginan-keinginan itu untuk menjalani perintah Allah. Maka sabar itu kata Ibnu Katsir tempatnya di 3. Yang pertama untuk mengerjakan perintah, yang kedua untuk menjauhi larangan, yang ketiga untuk menghadapi musibah. Kalau definisi sabar kata Imam Ghazali, sabar itu adalah teguh dan tabahnya hati untuk menjalani perintah Allah dari godaan hawa nafsu. Tahan kemauan hawa nafsu. Maka ciri kedua orang yang mubitin, berserah diri, itu ada rasa sabar, terutama nanti ketika menghadapi hal yang tidak enak. Yang ketiga, orang itu akan menegakkan salat, dan salat itu isinya adalah memuji-muji Allah. Salat itu isinya Al-Fatihah itu,
memuji-muji Allah, merendah-rendah, mengemis-kemis, memohon-mohon kepada Allah. Kemudian membaca ayat-ayatnya Allah. Itu isinya sholat. Yang keempat, rezeki pemberian Allah ini tidak semuanya dihabiskan. Ada sebagian yang ditunaikan sesuai dengan kehendak Allah untuk diinfakkan. Maka hasil dari orang menjalani syariat kurban ini bisa terdeteksi lewat 4 hal ini. Timbul rasa syukurnya kepada Allah, kemudian dia akan mampu menahan keinginan nafsunya untuk berserah diri ibadah kepada Allah dengan cara sholat, dan rezeki itu sebagian untuk berbakti kepada Allah, yaitu diinfakkan. Nah, bagi yang berkorban, mungkin hasilnya yang dia angan-angan adalah pahala. Tapi bagi yang tidak mampu berkorban, dia tetap menikmati daging kurban. Maka Quran Surat Al-Hajj 36 membagi daging kurban itu menjadi 3, atau bisa dikatakan 2 sebetulnya. Ini kalau di dalam Quran Surah Al-Hajj 36 itu dibagi 3, di ayat 28-nya dibagi 2. 2 itu sebenarnya juga 3. Sebagian untuk dikonsumsi sebagai kurban. Kenapa? Kok tidak disedekahkan semua saja? Tidak. Kata Ibnu Taimiyah, daging kurban tidak baik disedekahkan semuanya. Fakulu, kata Allah, makanlah. Kepada siapa ini sebil kurban? Gunanya itu apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur. Ini daging dari Allah, rezeki dari Allah. Yang sebagian disedekahkan. Sedekah itu ada 2, kepada yang tidak mau minta dan kepada yang meminta. Nah, akhirnya daging kurban dibagi 3 akhirnya. Tapi aslinya dibagi 2. Sebagian untuk menumbuhkan rasa syukurnya sebil kurban. Yang sebagian untuk menumbuhkan rasa syukurnya orang yang tidak mampu berkorban. Atau yang sebagian itu untuk bersedekah. Sedekah itu mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada yang menerima sedekah. Maka arti dari korban itu adalah qorobat takarub, mendekat. Dengan melepaskan sebagian kenikmatan untuk orang lain, kita semakin dekat kepada Allah dan dekat pula kepada orang lain. Karena pemberian itu menimbulkan mahabbah, rasa kedekatan, rasa cinta. Maka arti dari korban itu ya dekat atau mendekat. Qorobat takarub, mendekat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang tingkat kurbannya sangat mahal, itu derajatnya sangat dekat kepada Allah. Nah, maka beliau dapat gelar Khalilullah, orang yang dicintai Allah. Dan orang-orang yang tingkat pengorbanannya sangat mahal, itu posnya dekat-dekat dengan Allah. Contohnya siapa? Orang yang mengorbankan nyawa, mati syahid. Itu derajatnya sangat tinggi-tinggi semuanya, termasuk kita. Maka, kalau begitu, tujuan kurban itu memang nomor 1 untuk menumbuhkan kesadaran tauhid rububiyah. Orang biar sadar bahwa rezeki itu pemberian miliknya Allah kepada kita. Kalau sudah seperti itu, akhirnya muncul rasa ingin terima kasih kepada Allah dengan cara menyembah, berserah diri kepada Allah, baik yang berkorban ataupun yang menerima sedekah kurban. Maka menyembelih kurban itu dilarang malam hari, paling tidak makruh. Kenapa? Karena menyembelih kurban itu tujuannya supaya orang-orang yang tidak mampu berkorban itu bisa mendapatkan daging kurban.
Maka nyembelih kurban itu di waktu duha. Namanya hari raya Adha, hari raya yang dikerjakan di waktu duha. Menyembelih kurban kok malam hari? Orang tidak banyak tahu. Waktu duha itu waktunya orang cari rezeki, supaya banyak orang fakir miskin itu tahu. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan daging kurban. Ya, kalau orang medit nyembelih kurban bengi, men do turu sik pakne. Jam 1 bengi ning jero kamar kancing sing rapet. Mereka mbambek tinggone masker. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi daging kurban itu intinya memang sebagian untuk menumbuhkan rasa syukur bagi sohibul kurban. Yang dua bagian untuk menumbuhkan rasa syukur kepada orang yang tidak mampu berkorban. Tidak mampu berkorban itu ada dua. Orang yang tidak mau minta menjaga kehormatan itu dikirim-kirimkan, dan orang yang terang-terangan minta datang ke situ. Nah, sekaligus bagi sohibul kurban itu menjadi sedekah dia. Bagi yang tidak bisa kurban, dia tetap mendapatkan tujuan kurban apa? Tumbuh rasa syukurnya kepada Allah tentang daging kurban ini. Maka daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga kalau ada orang kok dapat daging kurban banyak, terus buka warung tongseng, tidak boleh. Daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dapat banyak, manfaatkan untuk bersedekah. Sehingga ketika zaman di mana paceklik, banyak orang susah, Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tetapi ketika sudah zaman makmur, banyak kecukupan, silahkan disimpan, boleh. Nah, dengan demikian bos sekalian, bagi yang diberi kemampuan, bisa membeli daging kurban, bisa membeli binatang kurban, jangan sepelekan yang namanya ibadah kurban, karena itu sebagai bukti dari ketakwaan seseorang. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kurban itu syiarnya Allah. Nah, perintah kurban banyak dalil-dalilnya. Hanya ada satu riwayat yang menyebabkan perintah kurban turun menjadi sunnah muakkadah. Tapi perintah itu hakikatnya wajib. Sehingga barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan itu ditafsiri 2. Yang pertama, mementingkan perintah kurban, liyane dikalahki. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang lain dikalahkan demi menegakkan syiar Allah, beli binatang kurban. Kalau ada orang nyun sewu nggih kadang tuku iki iso, tuku wedhus ra iso. Meja kursine 8 juta. Nah, keramike 20 juta, TV-ne 6 juta. Wedhus 2,5 juta ora iso. Nah, ini berarti tidak mengagungkan. Atau mengagungkan yang kedua, tafsirnya adalah ini dalam tafsir Mukatsir, bagi yang bisa membeli binatang kurban besar, dia harus membeli yang besar. Jangan sampai membeli yang kecil. Iso tuku wedhus gede kok terima cempe karo tengah yuta. Nah, itu namanya tidak mengagungkan. Dia diberi kemampuan membeli binatang gede, kok tuku sing cilik. Itu namanya tidak mengagungkan. Maka Qabil kurban, Habil juga kurban. Kenapa yang diterima kurbannya Habil? Qabil kok ditolak sebabnya apa? Penyebabnya adalah, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Habil itu seorang peternak. Dia kebetulan ada anak kambing yang menyenangkan betul, terus dia pelihara betul, tidur aja diajak tidur. Nah, sampai beda dengan lainnya, gemuk sekali, menyenangkan.
dapat perintah kurban, itu yang dikurbankan, yang paling dia senangi. Habil itu seorang petani, dapat perintah. Qabil seorang petani, Habil seorang peternak. Qabil mengorbankan seikat gandum. Terus dia mata-mati, ada gandum yang bagus di bagian tengah, dia ambil dilongi dimakan. Di sing apik dipek, yang kurahane baru diserahkan untuk korban. Yang diterima korbannya Habil. Maka barang siapa yang mengagungkan, itu berarti nomor satu mementingkan, ngalahki kebutuhan yang lainnya. Nomor dua, bisa korban gede ya harus gede. Nah, maka kalau ada orang bisa beli kambing besar, jangan beli yang kecil, itu namanya mengagungkan. Tuh. Nah, maka tempat saya itu ada dua kelompok sapi A, kelompok sapi B. Sapi A untuk siapa? Untuk orang-orang yang diberi rezeki banyak. Jangan beli yang B. B untuk siapa? Orang-orang yang rezekinya ditakdirkan sedikit tapi kepingin dapat pahala kurban. Maka kita beli alternatif sapi lebih murah. Tuh. Tahun ini saya cek, ternyata yang B banyak sekali. Si sugih-sugih malah datang yang B. Wah, ini ada di kobil gitu. Harusnya di A, harusnya. Saya kasih B itu untuk membantu orang-orang yang kurang mampu supaya bisa dapat ibadah kurban. Malah direbut oleh kelompok-kelompok yang A. Wah, ini namanya manusia. Nah, kemudian sekalian, tujuan yang kedua di samping syukur adalah mendekat. Mendekat itu ada dua, mendekat kepada Allah dan mendekat kepada sesama manusia. Mendekat kepada Allah itu yang mengorbankan harta kita. Allah tidak butuh yang namanya daging, tetapi pengorbanan kita itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang mendekat kepada manusia dagingnya. Yang mendekat kepada Allah bukan dagingnya, tingkat pengorbanan kita, itu namanya takwa. Maka cermin dari hati takwa itu di situ tuh. Bisa saja orang yang miskin sehingga akhirnya korbannya hanya kelompok B, itu lebih diterima Allah daripada kelompok A. Nah, atau orang kaya yang ikut kelompok B. Nabi beri gambaran begini, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ada orang punya uang 2 dirham, disedekahkan 1 dirham, dia tinggal pegang 1 dirham. Sementara ada orang yang punya jutaan dirham, disedekahkan 100.000 dirham, dia masih pegang jutaan dirham. Maka tingkat pengorbanannya lebih berat yang 1 dirham. Maka 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Yang sampai kepada Allah bukan dirhamnya itu, tingkat ketaatannya, tingkat beratnya pengorbanan. Seberat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Nah, maka bagi yang diberi rezeki besar, ya jangan beli yang kecil. Apalagi tidak mau kurban. Wah, tetangga akan jadi saksi. Kok ini Idul Fitri pamer, Idul Kurban itu orang duwe. Idul Fitri diarani orang duwe nesu gengsi. Ya. Klambi dipamerke, regane mulane ra ditetel. Malah gedheke spidol. Ning Idul Kurban wedhus siji ra iso. Tetangga akan jadi saksi. Atau ya ada orang kaya korbannya mung cempe. Nah, orang jadi saksi. Wow, berarti jadi kobil guys. Itu sekalian. Oleh karena itu, bagi yang
diberi kemampuan kurban, jangan menyembelihkan mengagungkan syiar Allah. Bagi yang tidak mampu berkurban, mendapatkan daging kurban, tetap ingat kepada nikmat Allah, maka makan daging kurban itu sertai terus dengan membaca takbir, tahlil dan tahmid, sehingga akan muncul rasa tauhid rububiyahnya. Kalau mendapatkan banyak, manfaatkan juga untuk sedekah. Jadi hari kurban itu kalau bisa ya semangatnya semangat berkurban. Di zaman Nabi, Ibnu Abbas tidak bisa kurban, tetap bersedekah, beli daging sedekah. Bilal, Abu Hurairah tidak bisa kurban, beli ayam, sembelih sedekah. Ini mbak-mbak ini petak-petak dewi. Ada 7 sahabat tidak bisa kurban, urunan, itu wedhus siji, sembelih sedekah. Nabi merintahkan 1 nyembelih, 6 yang memegangi. Tuh. Ibu-ibu tidak bisa kurban, kumpulkan uangnya 30 orang. Nah, jamaah ibu-ibu niki satu-3 juta wedhus siji. Posisi nyembelih 29 goceki. Goceki buntut yo. Jadi semangatnya itu semangat berkurban, bukan semangat cari kurban. Nah, tempat kita biasanya semangatnya cari kurban, rebutan, beli dan seterusnya. Itu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada problem-problem boleh WA, tanya. Ini gimana? Ada kemarin. Ini sebelum kurban tidak boleh jual kulit. Kenapa? Kurbannya tidak sah. Ya memang itu ada hadisnya. Tuh. Tapi kalau kulit dijual oleh takmir masjid gimana? Boleh. Kenapa? Sudah tidak ada kaitannya dengan sebelum kurban, sehingga tetap sah saja. Tuh. Ada lagi, kalau mboten ngedol Pak Ustadz, niki pun janjian kali bakul wedhus. Lah pripun Bu? Niki wedhusnya 3 juta. Nek kulitnya dibalekke melih, kula namung bayar 2.900.000. Kula mboten ngedol lho niku. Niku jenengan tuku wedhus ra nganggo kulit. Nah, ini wedhus utuh. Itu juga ndak sah padha wae. Nggih mekaten sekalian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.